Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapina Distia, NPM 19640088, kelas reguler pagi 4B Banjarmasin, kuliah di Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari. Untuk dosen pengajar Adi Surya STMT, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah Islam. Untuk video lebih lanjut bisa tonton video berikut. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin malam 12 Rabiul Awal di Mekah, bertepatan dengan awal tahun gajah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan di Mekah sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah wafat di Madinah 2 bulan sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Pada waktu itu ayah Nabi Muhammad sedang berdagang di Syam dan singgah di Madinah dengan keadaan sakit, kemudian wafat di rumah pamannya dari Bani Nazar. Saat itu ayahnya tidak meninggalkan apa-apa kecuali 5 ekor unta dan sahayanya perempuan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu membawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam, yaitu Ka'bah. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad lahir di Mekah dan besar sebagai anak yatim karena ayah Nabi Muhammad Abdullah telah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia, yaitu Aminah. Pada usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya Abu Talib. Meskipun hidup fakir atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup, namun Abu Talib adalah seorang dermawan yang rajin berbagi dan bersedekah kepada sesama. Meskipun dalam keadaan sulit, Nabi Muhammad dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Allah pun telah memberikan anugerah keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah wajahnya yang bersinar terang, mampu mengalahkan sinar rembulan. Ini dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Nabi Muhammad terakhir dengan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Selain karunia wajah yang bersinar, Rasulullah juga diberikan wahyu pertama yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelang diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Nabi Muhammad pun merenung dan memikirkan mimpi yang dialaminya dengan menyendiri di Gua Hira. Kemudian di tempat itulah Nabi Muhammad diperlihatkan Allah bahwa mimpi yang dialaminya adalah benar adanya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah menurunkan ayat dari Quran surah Al-Alaq 1-4, yaitu sebagai berikut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia yang apa tidak diketahuinya. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Ada tahun ke-6 dari umur Nabi Muhammad SAW, ibunya membawanya pergi ke Madinah untuk menemui paman-pamannya di sana. Namun ketika baru sampai ke desa Abwa, yaitu suatu desa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah, Aminah meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Dan ini berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun ke-8 dari umur Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib meninggal dunia sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh paman beliau, yaitu Abu Talib. Tak kala Nabi Muhammad SAW mencapai usia 12 tahun, beliau dibawa berniaga oleh pamannya, yaitu Abu Talib, ke negara Syam. Dan ini merupakan perjalanan beliau yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencapai usia 25 tahun. Beliau pergi ke Syam untuk kedua kalinya dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Melakukan dakwah secara rahasia. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak kalah menarik untuk disimak adalah kisah perjalanan dakwah yang dilakukannya secara diam-diam. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar Al-Siddiq, dan Zaid bin Harisa, Ummu Aiman, Ali bin Abu Talib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini seperti
tercantum dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94, yaitu sebagai berikut. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Peristiwa Isra Mi'raj juga termasuk perjalanan penting dari kisah Nabi Muhammad yang bermakna dan mempunyai pesan mendalam. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat. Meninggalnya dua orang penting dalam hidup Nabi Muhammad ini terjadi pada tahun ke-11 kepemimpinan Nabi Muhammad. Tahun tersebut merupakan tahun yang menyedihkan bagi seorang Nabi Muhammad. Ia harus kehilangan istri tercinta yang selalu mendampinginya serta pamannya yang telah mengasuh sejak kecil. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini disebut juga dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj di sini diketahui sebagai perjalanan Nabi Muhammad dari Masjid Aqsa menuju langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Pada peristiwa inilah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat muslim. Wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad SAW mulai sakit-sakitan. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Jenazah Nabi Muhammad baru dimakamkan setelah selesai diterapkan dan dibaiatkan Abu Bakar menjadi khalifah pengganti beliau, yaitu menjadi pemimpin kaum muslimin. Jenazah Nabi Muhammad dimakamkan di rumah Aisyah, tempat di mana beliau wafat. Nabi Muhammad dimakamkan pada malam Rabu tengah malam dan di atas makamnya dipercikan air oleh Bilal. Makam Nabi Muhammad letaknya agak ditinggikan sekedar 1 jengkal dari permukaan bumi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.